Hai netizen, selamat datang kembali di YouTube channel Suryo Rajamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu klub lari yang dari namanya saja bisa tahu. Klub lari ini unik dan menarik. Apa itu? Kulineran. Seperti apa keseruan mereka? Kita saksikan foto-foto berikut ini. Ini ketua dari kulineran, boleh saya sapa sebentar Pak Iwan. Saya panggil Pak Ketua aja ya. Pak lah, kelihatan Iwan. Saya panggil Pak Ketua aja ya. Pak lagi. Namanya sama. Nanti daripada saya kasih pertanyaan, saya pengen jawab sendiri. Oke, panggil Cat aja oke. Oke, Cat. Ini namanya menarik banget. Kulineran. Ini grup lari yang suka kuliner atau grup kuliner yang akhirnya menjurus ke lari? Ya ini pertanyaan klasik sih ya sebetulnya. Banyak yang nanya kita asalnya dari mana, terus jadi apa. Nah, asalnya sih sebetulnya kalau kita mau cerita awal mulanya dari grup kuliner sih sebetulnya. Awal mulanya grup kuliner, kemudian beberapa dari grup ini kok merasa kok makan terus tiba-tiba gemuk, akhirnya jadi banyak penyakit. Nah, jadi butuh suatu alternatif olahraga. Jadi ya yang lagi booming waktu itu adalah lari. Jadi 5 orang dari kulineran ini mereka bikin dari grup kuliner mereka bikin yang namanya kulineran. Oke. Jadi mindsetnya adalah ngimbangin antara makan dengan olahraga. Jadi supaya kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu seimbang seperti itu. Oke. Sudah berapa lama nih kulineran? Kulineran sejak 2016. Udah 4 tahun ya, udah lama juga ya. 4 tahun. Awalnya dari 5 orang itu. Awalnya dari 5 orang. 5 orang tambah satu akhirnya sudah jadi banyak. Sekarang anggotanya berapa? Anggotanya yang aktif mungkin sekitar 50 sampai 70. Tapi kalau ya dihitung sama yang cuma ikut beberapa kali yang ada di grup WhatsApp mungkin bisa sampai 150-an. Di grup WhatsApp ada 150 orang? 150-an. Nah, ini saya menarik itu. Kalau di grup WhatsApp itu kan terdiri dari 150 orang, variatif orang. Beragam, ada sifatnya begini, backgroundnya juga beda-beda, sifatnya beda-beda. Terus untuk menjaga kekompakan di grup itu gimana? Kan pasti ada mungkin ya kalau saya lihat ya, di grup dimanapun tetap sama ya. Ada konflik, ada perdebatan, mungkin ada ketidakcocokan. Sebagai ketua gimana? Iya, kalau konflik ya pasti ada, pasti ada konflik. Jadi konflik yang mestinya kecil jadi gede itu pasti ada. Cuman ya gimana caranya dari kami punya tim admin sendiri, gimana caranya kita memanage untuk meredam situasi juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada salah satu orang yang dia jadi sumber masalahnya, kita coba PM, ya kita kasih tahu lah baik-baik. Kita mediasi seperti itu. Nah, untuk menunjang kekompakannya sendiri sih ya kita biasanya bareng. Gitu ya. Yang paling sering, yang paling rutin adalah Sunday morning run, lari hari Minggu pagi. Terus di luar jadwal itu pun kadang kita juga ngadain jadwal lari juga, misalnya hari Selasa sore, ya hari biasa pun pagi juga banyak yang lari kok kita seperti itu. Tapi nggak lupa kulinerannya ya? Nggak lupa. Dan biasanya sih kita habis morning run kita sarapan bareng kayak gitu. Oke. Dari makan bareng. Sesuai step yang saya baca itu mari Melayu mangan di belakang. Jadi itu acara wajib yang harus dilakukan ya? Acara wajib. Oke. Saya pertama baca itu saya pikir lari keluar rumah cari tempat makan pulang. Nggak seperti itu ternyata ya. Nah, ini suka dukanya dari pentolan grup ini apa? Ini kan ada grup admin ya, seperti tadi Cap bilang. Yes. Dan untuk menyelesaikan mungkin kalau ada konflik atau ada sesuatu yang harus disiarkan yang penting buat grup. Nah itu kan repot juga kalau
Dibilang repot pasti repot juga. Iya. Suka dukanya apa? Suka dukanya, ya sukanya kalau kita pas ini sukanya dulu ya. Kalau sukanya ya waktu kita pas ada event keluar kota bareng, kita rame-rame, kita organize, kita itu rasanya kayak saling memiliki gitu loh. Kita kayak IO-nya itu ada rasa puas tersendiri kayak gitu. Jadi kita mulai dari transport, akomodasi, kayak gitu, sampai kadang kita daftarin tugasnya juga. Sampai segitunya. Nah, itu ya ada kepuasan tersendiri lah kita sebagai admin seperti itu. Ya kalau dukanya ya kalau dukanya ini banyak sih. kalau kita hubungkan sama yang organize tadi ya kadang emosi sendiri ngelihat ada grup yang harusnya kumpul jam 7 dia telat datang kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kemarin ada sempat satu event, kebetulan saya nggak ikut, kemudian ada salah satu dari grup kita yang nggak sengaja nyinggung grup lain gitu. Ternyata ya yang dikontak saya gitu, saya nggak ngerti apa, kemudian ini apa ini? Gitu. Posisinya ya kita sebagai orang paling depan lah yang dikenal oleh publik seperti itu. Ya kadang seperti itu. Duka yang lain ya nggak ada sih. Ya kurang lebih itu yang sering muncul seperti itu. Nah kalau event-event luar kota sendiri sering ikut? Event luar kota sering ikut. Jadi sebetulnya kalau tahun ini kita nggak terdampak oleh pandemi, mungkin kita ada beberapa event yang kita sudah planning untuk berangkat rame-rame. Cuman mungkin ada beberapa yang cancel. Ya sudah tahun ini kita vakum dulu seperti itu. Nah kalau event yang di luar kota yang menurut Kak paling berkesan itu untuk acara kulineran ini di mana? Biasanya kita yang agenda tahunan itu di Bali sebetulnya. Bali Marathon kalau nggak salah ya. Bali Marathon karena ya salah satu event yang destinasinya paling menarik di Bali, kemudian ya sambil buat kita juga yang kerja untuk escape dari rutinitas kantor. Jadi kita liburan ya ibaratnya liburan bareng-bareng gitu. Nah, terus kuliner juga bareng-bareng. Ya kuliner Bali terkenal memang ya. Nah. Terus masalah jersey nih guys, saya lihat jersinya makanya macam-macam, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang ungu. Jersinya macam-macam. Filosofinya nggak ribet sih, filosofinya sederhana. Jadi ketika kita mau bikin jersey, sebetulnya kita nyari suatu warna baru yang sebenarnya kita belum punya. Kita nyari satu warna baru yang kita belum punya. Nah, harapannya dengan ketika kita punya banyak warna, nah ketika kita ikut satu race ini kan biasanya ada jersinya. Ada jersinya. Race ini jersinya warna hitam semua. Nah, gimana caranya supaya kita mencolok? Makin kelihatan beda. Yang lain pakai hitam, kita pakai kuning, soal mencolok. Jadi, yang lain pakai biru, kita pakai hijau. Melawan arus? Nggak melawan arus, tapi lebih arahnya mengundang ke fotografer supaya dia beda. Gitu. Tujuannya di situ. Lagian biar nyari tanggotannya gampang gitu. Yes, betul. Jadi kalau misalkan itu ada bajunya kuning kuliner kan, kejar aja. Gitu. Jadi buat motivasi, wah itu saya kalah, harus kejar. Ada kayak gitu. Terus harinya saya hari Minggu. Rutinnya hari Minggu kan? Rutin yang kita satu grup gede hari bareng-bareng untuk fun run-nya itu hari Minggu. Kalau hari-hari biasa ya grup kecil sih. Mereka memang ingin latihan sendiri. Terus selain lari-lari di kota-kota mungkin ada sekarang kalau nggak salah sering marak trail run ya? Trail run, yes. Di kulineran ini khusus untuk road run atau? Kita nggak ada preferensi khusus sih. Itu saya ngomong suka-suka dari individu, preferensi dari individu. Jadi kalau saya ngomong basicnya semua adalah run. Tapi dari run itu kita bisa nyampang ke beberapa cabang. Salah satunya trail. Mungkin ada nanti yang ke triathlon seperti itu. Ya. Peminatnya trail di kulineran sendiri cukup banyak. Jadi biasanya kalau mereka kepingin trail ya ikut HES kayak gitu. Gabung komunitasnya HES gitu. Jadi rutenya ya banyak yang ke
gunung biasanya. Oke. Ya gitu. Banyak sih, banyak. Jadi nggak sama seperti itu. Nah ini kan, kalau misalnya nih, kan yang semua ikut mau join lari belum tentu orang yang sudah hobi atau expert di bidang lari. Yes. Kalau benar-benar ada yang beginner nih kan, mau ikut itu kan mereka sering kali timbul pertanyaan berapa jauh, mungkin juga takut ketinggalan karena nggak tahu rute, mungkin mereka dari luar kota join ke kulineran, terus tapi mereka nggak biasa lari gitu. Itu bisa dijelasin nggak kira-kira di kulineran itu seperti apa? Jadi kita biasanya kalau misalkan kita sambil mau kulineran ya, kita akan bagi. Jadi kadang kita ambil rute nggak melulu di Pakuan City, kadang kita ke tengah kota, kadang kita juga ke barat. Nah, jadi biasanya kalau kita rutenya pas lagi jauh-jauh gitu ya, kita akan bagi kita ngomong grup, kita bagi grupnya. Jadi ada grup yang kenceng. Nah, grup yang kenceng nanti PIC-nya siapa? Oh, ada person in charge-nya juga. Ada person in charge-nya. Oke. Misalkan yang kenceng si A, nanti yang agak lebih lambat dikit si B, yang paling belakang si C, kayak gitu. Oh. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi teman-teman yang nggak kenceng juga, gitu. Oke. Supaya kebersamaan tetap terjaga. Tapi biasanya sih kadang ada problem yang lain cuma 5 orang nih, yang 3 kenceng, yang 2 lambat nih, gimana? Nah kadang yang depan terbalik jemput yang lambat dibarengin lagi, sekalian gitu. nambah kilometer, kayak gitu. Jadi ya kita coba untuk memfasilitasi teman-teman yang mau start dari nol, kemudian kita juga kasih advice ke mereka gimana caranya lari yang benar itu gimana sih, ya gitu. Kalau kita mau berkembang jadi lebih kenceng, kita mesti ngapain aja, kita kasih masukan ke mereka. Oke. Ada pelatihan khusus nggak? Kayak misalnya kayak buat orang beginner, benar-benar beginner ya? Seperti Captain saya mulai dari kami admin mulai akhir tahun lalu itu kami buat satu program coaching ya gitu. Jadi intinya adalah gimana kita benerin cara lari seperti itu. Karena banyak dari kita yang larinya udah jauh-jauh banget, tapi cara larinya nggak bener, kurang bener lah. Akibatnya apa kalau larinya kurang bener? Ada yang namanya cedera, kayak gitu. Dan dikit-dikit kakinya sakit. Jadi itu visi saya ke depan seperti itu. Jadi lari bukan sekedar lari, tapi ada form yang benar, ada cara yang benar. Nah, saya mau tanya nih, Kevin. Kan olahraga ini, permasalahan di olahraga yang paling penting menurut saya pribadi adalah konsistensi. Gimana caranya Kevin ini tetap motivasi anggotanya untuk tetap bisa konsisten lari? Kalau kita ngomong tentang motivasi orang untuk olahraga mungkin beda-beda. Ya. Mungkin beda-beda. Jadi ya kita dari grup admin sendiri juga kita nyari cara gimana caranya untuk nge-push teman-teman supaya lebih niat lari, supaya lebih rajin, intensitasnya lebih tinggi larinya kayak gitu. Jadi mungkin beberapa kali kita sempat ngadain yang namanya challenge. Jadi Seperti apa itu? Challenge itu misalkan kita bagi yang daftar siapa ya, berapa orang nih, 50 orang. Oke, kita bagi 5 grup. Dibagi per grup. Oke. Kemudian setiap grupnya banyak-banyakan lari. Banyak-banyakan kilometer misalnya kayak gitu. Jadi kita nanti rekap per minggu gimana yang menang. Semacam lomba Dan di beberapa kasus kita kasih hadiah mereka juga. Oke. So ada reward juga. Jadi reward yang paling mencerminkan sih mungkin di akhir periode lomba challenge kita makan-makan. Nah, nanti yang menang
Surabaya. Kita yang kalah kayak gitu. Oke. Jadi kita sempat adakan seperti itu. Mungkin yang lainnya, challenge-nya contohnya lainnya adalah weight loss challenge. Oke. Jadi kita nggak jauh-jauh kilometer, tapi seberapa banyak kita kurangin berat badan dalam 1 bulan berat badannya, gitu. 1-3 bulan misalnya. Oke, menarik. Menarik. Nah, itu seberapa sering challenge-nya itu? Challenge mungkin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan mungkin biasanya kita juga nge-push teman-teman ketika mendekati race. Jadi mungkin ada teman-teman yang dia udah daftar race, gitu kan, tapi karena intensitas kerjanya dia cukup sibuk banget, gitu ya. Jadi dia nggak sempat lari. Nah, dengan challenge ini kita mencoba untuk gimana teman-teman ini yang mau race itu kita siapin, ya gitu. Jadi kita siapin, kita kasih challenge. Dengan challenge ini mereka bisa latihan. Nah, harapannya sebenarnya challenge itu untuk menunjang itu sih, menunjang performance saat race. Betul. Jadi ya kadang pun ketika challenge ada yang larinya agak ngawur gitu. Jadi karena dia ya mungkin pengen grupnya menang, akhirnya dalam 2 hari dia bisa full maraton kayak gitu. Wow. 42 kilo udah masuk 42 hari betul. Kayak gitu. Itu terjadi. Dan kadang ya gimana dari admin sendiri untuk memanage rule-nya supaya mereka nggak ngawur seperti itu, karena kita tahu sendiri otot kan ada waktu rest-nya. Jadi kalau mereka latihan terus tanpa rest ya takutnya juga cedera. Kayak gitu. Nah ini kalau bagi orang-orang di Surabaya yang tertarik dengan kulineran itu gabungnya gimana? Gabungnya kita biasanya hari Minggu di Pakuan City, San Antonio, ada Alfamart. Kita biasanya kumpul di depannya. Di depan Alfamart. San Antonio ya? San Antonio. Jadi kalau informasi lebih lengkapnya mungkin bisa follow ke IG @kulineran.sby. @kulineran.sby. Jam berapa itu kalau pagi Minggu pagi? 5:30. 5:30 pagi. 5:30. Biasanya durasinya sekitar? Durasi mungkin 1 sampai 2 jam. Setelah itu makan? Ya. Nah, makanya sih biasanya kalau misalkan nggak ada event, nggak ada yang ulang tahun apa ya, kita nyari makan sendiri, ya itu kita nggak janjian kumpul di mana. Tapi kalau ya pasti kadang ada yang ulang tahun atau ada yang punya rezeki lebih gitu ya, mereka awalin nasi bungkus makan kami. Demikian wawancara kita dengan narasumber dari Kulineran. Bagi kalian yang ingin join di Kulineran, bisa langsung datang ke San Antonio depan Alfamart Minggu jam 5:30 pagi atau follow di IG kulineran.sby. Nah, untuk segmen berikutnya kita akan kedatangan tamu dari kalangan bodybuilder. Saya nggak tahu ini yang harusnya seneng cewek-cewek atau cowok-cowok. Check this one out. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe Suara Jamu untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai kegiatan yang ada di Surabaya. Saya Iwan, out from now. Ciao.